Terima kasih, kami dari kelompok 9. Kami akan menjelaskan beberapa kasus. Yang pertama, kasus 1. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Yohana Servahani Independence Manek. Kasus pertama, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah-langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Pada percobaan kedua, di mana peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal, dapat disimpulkan bahwa peserta didik telah mencapai pemahaman konsep yang lebih baik terkait mencari nilai rata-rata atau min. Beberapa faktor yang mungkin menjelaskan keberhasilan ini adalah yang pertama, pemahaman konsep yang kuat. Peserta didik mungkin telah memahami konsep dasar mengenai mencari nilai rata-rata dengan baik pada percobaan pertama. Setelah memahami prinsip-prinsip dasar, mereka dapat mengaplikasikannya kembali pada percobaan kedua tanpa perlu mengacu pada langkah-langkah tertentu. Yang kedua, pengalaman praktik. Melalui pengalaman pengerjaan soal pada percobaan pertama, peserta didik telah melibatkan diri secara aktif dalam proses belajar. Aktivitas ini membantu memperkuat pemahaman mereka dan meningkatkan kepercayaan diri dalam mengerjakan soal tanpa bantuan langkah-langkah tertentu. Yang ketiga, kemampuan berpikir kritis. Peserta didik mungkin telah mengembangkan kemampuan berpikir kritis terkait konsep mencari nilai rata-rata. Dengan demikian, mereka dapat menerapkan pengetahuan ini secara fleksibel tanpa harus mengandalkan urutan langkah-langkah. Pertanyaan kedua, sebagai seorang calon guru dalam kegiatan belajar yang seperti sebagai seorang calon guru dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertai teori yang berkaitan. Beberapa metode yang dapat diterapkan melibatkan yang pertama, pembelajaran berbasis konsep. Fokuskan pada pemahaman konsep secara menyeluruh sebelum memasuki penerapan langkah-langkah spesifik. Yang kedua, diskusi dan interaksi. Yang ketiga, penerapan konsep dalam konteks nyata. Yang keempat, pemberian umpan balik. Dengan menerapkan pendekatan ini, diharapkan peserta didik tidak hanya mengikuti langkah-langkah secara mekanis, tetapi juga dapat memahami dan menerapkan konsep matematika sosial dengan baik. Teori yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah teori konstruktivisme. Teori ini berfokus pada konstruksi pengetahuan oleh individu. Pemahaman dipandang sebagai hasil dari konstruksi aktif oleh siswa atas pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Terima kasih. Selanjutnya, kasus kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Sisilia Obehetan. Saya akan membahas kasus kedua, yaitu dengan pertanyaan, Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban dengan menyertakan teori yang berkaitan. Baik, jawabannya adalah untuk membantu peserta didik di kelas 1 SD yang masih belajar berhitung, maka Rina harus menerapkan pendekatan yang sesuai dengan tahapan perkembangan usia mereka. Nah, ada beberapa langkah yang bisa diambil Rina, yaitu yang pertama itu pendekatan bermain, di mana
Rina harus mengintegrasikan pembelajaran dengan elemen bermain dapat membuat matematika lebih menarik bagi peserta didik, di mana Rina bisa menggunakan permainan-mainan atau aktivitas-aktivitas yang melibatkan gerakan fisik. Misalnya menggunakan balok atau karet untuk mengerjakan konsep penjumlahan atau pengurangan secara visual. Kemudian yang kedua itu pembelajaran berbasis cerita, di mana Rina harus menghubungkan konsep matematika dengan cerita atau situasi dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu peserta didik memahami konteks dan relevansi belajar matematika. Misalnya, menggunakan cerita pendek untuk mengenalkan konsep penjumlahan atau pengurangan. Kemudian, ada juga manipulatif matematika, di mana Rina harus menggunakan alat bantu seperti balok matematika, kelereng, atau benda-benda lain yang dapat dimanipulasi, membantu peserta didik untuk secara fisik merasakan dan melibatkan diri dalam proses belajar. Nah, hal ini sesuai dengan pendekatan konstruktivis dalam teori pembelajaran. Kemudian yang berikut itu ada pendekatan visual, di mana Rina harus menerapkan pendekatan visual dengan menggunakan gambar, diagram, atau kartu angka dapat membantu peserta didik memahami konsep matematika dengan lebih jelas. Nah, visualisasi membantu proses pemahaman dan membangun fondasi yang kuat untuk keterampilan berhitung. Kemudian yang berikut itu bekerja dalam kelompok kecil, di mana Rina harus menyusun peserta didik dalam kelompok kecil, dapat meningkatkan interaksi sosial dan kolaboratif. Mereka dapat belajar satu sama lain dan mendukung satu sama lain dalam memahami konsep-konsep matematika. Nah, pendekatan ini didasarkan pada teori perkembangan kognitif Piaget. Itu menekankan pentingnya pendekatan yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Nah, anak usia SD umumnya berada pada tahap operasi konkret, di mana mereka itu cenderung belajar melalui pengalaman langsung, manipulasi benda, dan memahami konsep secara konkret. Oleh karena itu, penggunaan alat bantu manipulatif, pendekatan bermain, dan pembelajaran berbasis cerita sesuai dengan kebutuhan perkembangan kognitif mereka. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan berhitung, tetapi juga membuat pembelajaran matematika menjadi pengalaman yang menyenangkan dan relevan bagi peserta didik. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, soal berikutnya tentang prinsip apa yang digunakan oleh Made akan dijawab oleh rekan saya. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Sarah Marsalina Nepa. Di sini saya akan membahas kasus 3 dengan ilustrasi sebagai berikut. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Dia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Soal, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Dan soal yang kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Baik, jawabannya, keputusan Made untuk memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali kepada peserta didiknya tampaknya sudah sesuai, karena Made mempertimbangkan untuk membuat pelajaran yang lebih relevan dan menarik bagi peserta didiknya. Dan di sini ada beberapa pertimbangan dan prinsip yang digunakan oleh Made. Yang pertama, relevansi budaya dan kontekstual. Made mungkin mempertimbangkan latar belakang budaya peserta didiknya
yang berada di Bali. Oleh karena itu, ia memberikan contoh tentang pantai dan makanan khas di Bali, membuat pelajaran menjadi lebih relevan dan dekat dengan kehidupan sehari peserta didik. Dan yang kedua, motivasi dan ketertarikan. Di sini, ia memberikan contoh yang berhubungan dengan lingkungan sekitar peserta didik seperti pantai dan makanan khas Bali. Dan ia yakin dengan begitu dapat meningkatkan motivasi dan keterkaitan antara materi pelajaran yang ia ajarkan. Hal ini sesuai dengan teori motivasi, di mana ketertarikan personal dapat meningkatkan keinginan untuk belajar. Dan yang ketiga adalah pendekatan pembelajaran berbasis konteks. Pendekatan ini menekankan pada pentingnya mengaitkan pembelajaran dengan konteks nyata dan pengalaman peserta didik. Dengan memberikan contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, MADE menerapkan pendekatan pembelajaran yang berbasis konteks. Dan yang keempat adalah pembelajaran berpusat pada siswa. Di sini MADE memberikan contoh yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari peserta didik dan mendukung pendekatan pembelajaran berpusat pada siswa. Hal ini memungkinkan peserta didik untuk merasa lebih tepat dan memiliki keterlibatan yang lebih aktif dalam pembelajarannya. Oke, selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Berdasarkan ilustrasi dari kasus 3 tersebut, di sini ada pertanyaan, prinsip apa yang MADE gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasikan jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, pendekatan yang MADE gunakan mencerminkan prinsip-prinsip pendekatan kontekstual dan berpusat pada siswa. Untuk teori belajar sendiri, teori belajar yang relevan dengan ilustrasi tersebut menurut kami adalah teori konstruktivisme yang menekankan pembelajaran melalui pengalaman dan konsep-konsep yang bermakna bagi peserta didik. Pembelajaran menjadi lebih efektif ketika materi diajarkan dalam konteks yang dapat dipahami dan relevan bagi peserta didik. Oleh karena itu, MADE dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap pemahaman dan minat peserta didiknya terhadap materi teks deskripsi berdasarkan ilustrasi di atas, dengan memberikan contoh yang sesuai dengan lingkungan dan budaya setempat. Terima kasih, itu adalah hasil diskusi kelompok kami.